Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mayang Puan Maharani dan rekan saya Julia Sari. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan sebuah video tugas kelompok dari kami. Kami kelompok 4 yang berjudul Pertumbuhan Fisik Remaja dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan Remaja. Yang kami hormati dosen pengampu yaitu Bu Besti Norade Putri Empirikons. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh Julia Sari. Baiklah, saya Julia Sari akan menjelaskan tentang perubahan fisik yang variatif. Perubahan fisik yang variatif adalah fenomena di mana individu-individu mengalami laju pertumbuhan yang berbeda-beda, baik dalam hal waktu maupun jumlah pertumbuhan yang terjadi. Beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan fisik yang variatif antara lain: 1. Genetika. Faktor genetika memainkan peran besar dalam menentukan laju pertumbuhan seseorang. Setiap individu memiliki warisan genetika yang unik dari orang tua mereka yang dapat mempengaruhi bagaimana tubuh mereka tumbuh dan berkembang. 2. Nutrisi. Asupan nutrisi yang cukup dan seimbang sangat penting untuk pertumbuhan fisik yang optimal. Perbedaan dalam pola makan dan akses terhadap makanan bergizi dapat menyebabkan variasi dalam pertumbuhan fisik. 3. Kesehatan umum. Kesehatan umum seseorang juga mempengaruhi pertumbuhan fisik. Gangguan kesehatan atau kondisi kronis tertentu dapat memperlambat dan menghambat pertumbuhan, sementara gaya hidup yang sehat dan olahraga yang teratur dapat mempercepatnya. Faktor lingkungan seperti kualitas udara, tingkat polusi, dan akses terhadap layanan kesehatan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik. Lingkungan yang tidak sehat atau kurang aman dapat menghambat pertumbuhan yang optimal. 5. Perubahan hormonal. Perubahan hormonal yang berbeda-beda antara individu juga dapat mempengaruhi laju pertumbuhan fisik. Hormonal tertentu seperti hormonal pertumbuhan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu pengaruh perubahan fisik terhadap perilaku. Perubahan fisik dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku seseorang. Berikut adalah beberapa cara perubahan fisik dapat mempengaruhi perilaku, yaitu yang pertama, perubahan emosional. Perubahan fisik terutama yang terkait dengan masa pubertas dapat memicu fluktuasi emosional. Hormon-hormon yang berubah dapat mempengaruhi suasana hati dan respon emosional yang dapat mempengaruhi perilaku sehari-hari. Kedua, yaitu perubahan identitas. Perubahan fisik seperti pertumbuhan tubuh atau perubahan pada fitur wajah dapat mempengaruhi cara individu melihat diri mereka sendiri. Ini dapat berdampak pada perkembangan identitas dan perilaku yang berkaitan dengan pencarian identitas. 3. Yaitu interaksi sosial. Perubahan fisik juga dapat mempengaruhi interaksi sosial. Individu yang mengalami perubahan fisik mungkin mengalami tekanan sosial atau perubahan dalam hubungan interpersonal. Ini dapat berdampak pada perilaku dalam situasi sosial. 4. Penerimaan sosial. Perasaan terkait penampilan fisik dapat mempengaruhi diri seseorang. Jika seseorang merasa tidak nyaman dengan perubahan fisiknya, itu dapat mempengaruhi perilaku seperti menghindari situasi sosial atau aktivitas tertentu. Yang kelima yaitu gaya hidup dan kesehatan. Perubahan fisik juga dapat memotivasi atau menghambat adopsi gaya hidup sehat. Seseorang yang merasa percaya diri dengan tubuhnya mungkin terlihat dalam kegiatan fisik dan merawat kesehatannya secara keseluruhan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang mengenai masalah-masalah yang terkait dengan pertumbuhan fisik remaja. Pertumbuhan fisik pada remaja melibatkan berbagai perubahan yang terjadi pada tubuh dan kesehatan mereka. Berikut beberapa masalah umum yang sering terkait dengan pertumbuhan fisik remaja. Yang pertama itu pubertas. Pubertas adalah fase di mana seorang remaja mengalami perubahan fisik dan reproduktif. Perubahan ini melibatkan perkembangan organ seksual sekunder seperti pertumbuhan payudara pada perempuan dan pertumbuhan rambut pada tubuh
kedua jenis kelamin. Contoh dari pubertas ini salah satunya perubahan bentuk tubuh. Pada perempuan, pinggul akan menjadi lebih lebar, sementara pada laki-laki, bahu akan menjadi lebih lebar dan otot-otot akan berkembang lebih banyak. Yang kedua ada gangguan pertumbuhan. Beberapa remaja mungkin mengalami masalah pertumbuhan, entah itu dari pertumbuhan yang terlalu cepat atau terlalu lambat, seperti faktor genetik, nutrisi, dan kondisi kesehatan dapat memengaruhi pertumbuhan mereka. Yang ketiga ada gangguan makanan. Remaja dapat mengalami gangguan makanan seperti anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa ini seperti gangguan makanan yang ditandai oleh ketakutan berlebihan terhadap berat badan dan pola makan yang sangat terbatas, menyebabkan penurunan berat badan dapat menghambat pertumbuhan. Yang selanjutnya ada bulimia nervosa, di mana bulimia nervosa ini seperti gangguan makanan yang ditandai oleh pola makan berlebihan diikuti oleh perilaku kompensasi seperti muntah atau gangguan pencernaan yang dapat mengganggu penyerapan nutrisi dan pertumbuhan. Yang terakhir ada gangguan makanan berlebihan. Gangguan makanan berlebihan ini seperti pola makan yang terdiri dari konsumsi makanan dalam jumlah besar dalam waktu singkat tanpa disertai perilaku kompensasi dapat menyebabkan peningkatan berat badan berlebihan dan masalah pertumbuhan berlebihan. Yang selanjutnya ada gangguan makanan. Gangguan makanan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan secara keseluruhan. Yang keempat ada perubahan berat badan. Perubahan hormonal selama pubertas dapat memengaruhi distribusi lemak tubuh. Beberapa remaja mungkin mengalami peningkatan berat badan atau perubahan bentuk tubuh. Yang keempat tentang upaya guru BK mengatasi masalah pertumbuhan fisik. Yang dialami remaja, guru BK dapat melakukan beberapa upaya untuk membantu mengatasi masalah pertumbuhan fisik yang dialami oleh remaja. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, memberikan informasi yang akurat dan jelas tentang perubahan fisik yang terjadi pada remaja, sehingga remaja dapat memahami dan mengatasi perubahan-perubahan tersebut dengan lebih baik. Yang kedua ada memberi dukungan emosional dan psikologis kepada remaja yang mengalami perubahan fisik yang sulit, seperti rasa tidak nyaman, kegelisahan, dan gangguan. Yang ketiga, mendorong remaja untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka dengan cara yang sehat, seperti olahraga teratur, makan makanan sehat, dan tidur yang cukup. Yang keempat, yaitu ada membantu remaja untuk mengembangkan keterampilan sosialnya dan interpersonal yang baik, sehingga mereka dapat berinteraksi dengan orang lain dengan lebih baik dan membangun hubungan yang sehat. Yang kelima ada memberikan bimbingan dan konseling kepada remaja yang mengalami masalah yang berkaitan dengan perubahan fisik, seperti masalah identitas gender, masalah dengan berat badan, dan masalah dengan citra tubuh.